pembahasan terakhir, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Walinakhtim al-kalam insyaallah taala bi mas'alatin 'azimah muhimmatin jiddan tufhamu bima taqaddam walakin nufridu laha al-kalama li'idami sya'niha ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما kata beliau, dan kami akan mengakhiri pembahasan ini insyaallah taala dengan permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat dan sangat penting. Yang mana permasalahan ini bisa dipahami dari pembahasan yang telah lewat. Dari pembahasan yang telah lewat. Hanya kata beliau, kami sendirikan pembahasan ini karena betul-betul pentingnya pembahasan ini. Yang kedua karena banyaknya kekeliruan dalam pembahasan ini. Jadi dua sebab utama. Kenapa beliau akhiri kitab ini dengan pembahasan ini dan beliau jadikan pembahasan ini sebagai pembahasan yang tersendiri. Karena penting dan sangat pentingnya pembahasan ini. Yang kedua karena banyaknya kesalahan dalam pembahasan. Apa? Pembahasan apa yang dimaksudkan? Lihat kata Syekh. Fanaqul. Maka kami berkata, bahwa tak ada perselisihan. Bahwa tauhid itu tidak boleh tidak. Harus dengan hati, lisan, dan dengan amalan. Jadi kan pembahasan kasus syubhat sehubungan dengan tauhid ya. Menyingkap syubhat yang berhubungan dengan tauhid. Dan kita paham betul bagaimana tauhid menempati urutan tertinggi dalam Islam. Dia yang mendasari segala perkara dalam Islam. Kemudian dia menggerakkan penyempurnaannya pun penyempurnaan tauhid. Yang tertinggi pun ketauhidan. Beliau tegaskan bahwa tak ada perselisihan. Bahwa ketauhidan yang bermanfaat, yang betul-betul merupakan tauhid, pengesaan. Yang betul-betul merupakan pengesaan yang sebenarnya, itu harus dengan hati, dengan ucapan, dan dengan amalan. Fa in ikhtalla syai'un min hada. Maka jika ada satu dari tiga ini lenyap, tidak terpenuhi, lam yakunir rajulu muslima, maka orang itu belumlah teranggap sebagai seorang muslim. Orang itu belumlah teranggap sebagai seorang muslim. Kalau salah satu dari tiga ini tidak ada. Beliau urai lebih jauh lagi. Jika ada orang yang mengenal tauhid, dia pahami, dia ketahui tauhid, tetapi dia tidak mengamalkannya. Maka orang ini apa? Orang ini orang kafir, penentang seperti Fir'aun,
iblis dan yang semisal keduanya. Seperti Fir'aun dan iblis. Dia paham tauhid. Dia mengerti tauhid. Tapi dia tidak amalkan. Dia tolak. Dia tentang. Maka ini sama dengan Fir'aun dan iblis. Ini dapat kita lihat pada beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 102. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Fir'aun, "Laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair." Allah menghikayatkan ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Musa kepada Fir'aun, "Laqad 'alimta." Sungguh kamu telah mengilmui. Alimta dari kata ilmu. Di dalamnya terkandung yakin. Sungguh kamu betul-betul telah ilmui. Bahwa, apa yang diilmui? Bahwa tidak ada yang menurunkan kebenaran-kebenaran ini. Kecuali Rabb, pencipta, penguasa alam semesta ini. Langit dan bumi. Ini ucapan Nabi Musa benar atau tidak? Hah? Benar atau tidak? Benar-benar Fir'aun telah tahu? Tidak mungkin salah. So Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan Nabi Musa untuk membenarkan ucapan. Ayat lebih jelas lagi dalam surah An-Naml 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa." Wajahadu biha. Mereka juhud terhadapnya. Siapa mereka? Fir'aun bersama para pengikutnya. Juhud. Juhud itu apa? Ingkar setelah tahu. Ingkar setelah paham. Itu juhud. Ingkar setelah mengerti, tahu betul. Wajahadu biha terhadapnya. Apa? Seruan Nabi Musa alaihi salatu wasallam di antaranya seruan yang paling penting tentang ketauhidan. Allah jelaskan bagaimana Fir'aun dan para pengikutnya wajahadu biha. Mereka juhud terhadapnya. Ingkar setelah tahu. Lihat lebih jelasnya kalimat selanjutnya, wastaiqanatha anfusuhum. Sementara diri-diri mereka betul-betul yakin terhadapnya. Ini lebih jelas ya. Mereka ingkar. Mereka juhud, ingkar setelah ilmu. Kalimat setelahnya tidak lagi kekaburan di dalamnya. Wastaiqanatha anfusuhum. Anfusnya mereka, diri-diri mereka, jiwa mereka, istaiqanatha, yakin akan kebenaran. Ini Fir'aun dan para pengikutnya. Tapi kenapa dia ingkari? Padahal dia yakin sudah. Dia mengerti sudah. Kenapa dia ingkari? Allah jelaskan. Dzulma wa 'uluwa. Karena kezaliman Fir'aun dan 'uluwa karena ketakabburan, merasa tinggi, merasa besar. Ini dia penyakit yang betul-betul walaupun ilmunya sudah sangat jelas, tetap tidak akan bisa diterima ilmu itu kalau ada dua penyakit ini. Ini penyakitnya Fir'aun. Ini juga penyakitnya iblis. Ketakabburannya yang mengharuskan dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk, melakukan penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi dari sini jelas kalau ada yang mengenal tauhid, memahami tauhid, yakin akan kebenaran tauhid,
tetapi dia tidak mengamalkannya, maka apa? Dia adalah orang kafir, penentang. Sama dengan Fir'aun, Iblis, dan yang semisal keduanya. Sebab tidak cukup hanya sekedar memahami dan meyakini. Baik. Wahada yaghlatu fihi katsirun minan nas. Yaqulun hada haqq wa nahnu nafhamu hada wa nashhadu annahu al-haqq walakinna la naqdiru an naf'alah wa la yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum wa ghairu dhalika min al-a'da'. Dan ini, perkara ini adalah perkara yang padanya keliru banyak manusia. Lihat manusia-manusia yang keliru, mereka bilang, ini benar. Cocok sudah ini. Kami sudah paham ini. Kami persaksikan inilah kebenaran. Tetapi kami tidak mampu melakukannya. Kami tidak bisa lakukan. Di negeri kami tidak bisa dilakukan yang semisal ini. Di tempat kami, di negeri kami harus sesuai dengan kondisi. Persis. Dan berbagai udzur-udzur lainnya yang intinya apa? Tidak terlaksana. Dia tinggalkan. Dia tidak mau melakukannya. Segala udzur hanyalah agar supaya dia tidak lakukan. Ini banyak. Mirip tidak? Sama tidak ini? Firaun gimana? Ayat tadi. Firaun betul-betul yakin? Betul-betul sudah tahu? Iya. Bahwa itu adalah kebenaran. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia apa? Dia ingkari. Dia tolak. Dan di sini kebanyakan manusia menyebutkan uzur-uzur. Tidak bisa dilakukan ini karena ini. Tidak bisa ini karena ini. Padahal dia sudah tahu ini benar. Kata Syekh, walam yadri al-miskin anna ghaliba a'immatil kufr ya'rifuna al-haqqa wa lam yatrukuhu illa li syai'in min al-a'dar. Kama qala ta'ala, ishtaru bi ayati Allahi thamanan qalila. Wa ghairi dhalika min al-ayat ka qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Walam yadril miskin. Sementara si miskin ini tidak tahu. Ini kata miskin untuk orang yang kehilangan. Miskin itu orang yang tidak punya. Hanya yang Syekh maksudkan di sini bukan orang tidak punya harta di sini. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya paham, tidak punya kesungguhan. Walam yadril miskin. Orang miskin ini tidak tahu. Kebanyakan pemimpin kekafiran itu mengenal kebenaran dan mereka tidak meninggalkan kebenaran itu kecuali karena uzur-uzur juga. Ini pemimpin kekafiran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, "Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila." Mereka membeli ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sangat sedikit. Berarti ada sebabnya kan? Kenapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka campakkan? Karena ada sesuatu yang mereka cari. Itu yang kata Allah, samanan qalila, harga yang sangat sedikit. Apakah karena kekuasaan? Karena kursi? Karena harta? Samanan qalila, sesuatu harga yang sangat sedikit. Karena alasan ini akhirnya apa? Walaupun dia sudah tahu benar,
dia tetap tinggalkan. Berarti pemimpin kekafiran di sini juga punya uzur kan? Iya. Ilmu penting jamaah. Permasalahan yang sangat besar. Banyak orang keliru. Banyak orang keliru. Dia tahu ini sudah benar, ini benar. Tapi tetap dia tinggalkan. Dengan uzur, dengan alasan-alasan yang tidak menyelamatkan dia dengan alasan itu. Tidak menyelamatkan dia dari ancaman Allah, dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan uzur-uzur itu. Sebagaimana banyak pemimpin-pemimpin kekafiran yang telah mengetahui kebenaran, tapi tetap tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan kebenaran itu dengan uzur-uzur pula. Ini ilmu penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lainnya dari beberapa ayat seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Iya. Jadi mereka tahu betul kebenaran Rasulullah SAW. Ilmu mereka tentang Nabi itu sangat hebat. Iya. Sama dengan ilmunya dengan anaknya, tentang anaknya. Anaknya betul pasti dia kenal betul. Biar dari jauh dia lihat, oh itu anak saya itu. Dia dengar suaranya saja itu anak saya itu. Dia tahu betul. Ilmu mereka tentang Nabi sama seperti itu. Tapi kenapa mereka ingkari Rasulullah? Ini uzur. Karena ini dan karena itu. Orang-orang Yahudi, karena ketakabburan mereka. Di antara pernah lewat kisahnya orang Yahudi? Pernah lewat kisahnya orang Yahudi? Ketika Nabi bertanya kepadanya? Nabi bertanya tentang sifat-sifatnya Nabi SAW. Dan dia akui. Kemudian ketika Nabi SAW tanya kenapa? Kenapa diingkari? Seingat saya maknanya dia mengatakan. Yang mereka nanti itu, Nabi itu dari golongan mereka. Tapi ternyata bukan dari Bani Israel Nabi. Berarti ini uzur juga tidak? Alasan juga kan? Lihat caranya beralasan. Dia tidak mau terima keterangan dari Nabi SAW dengan alasan itu. Ini ilmu penting jamaah. Banyak masyarakat kita, banyak manusia itu seperti ini keadaannya. Dia tahu ini benar. Tapi kemudian dia tinggalkan kebenaran itu dengan alasan-alasan yang tidak menyelamatkan dia dari hukuman. Pernah juga lewat kisahnya Abu Jahal. Ketika Abu Jahal bersendiri dengan temannya, setelah sebelumnya dia nampakkan kebencian terhadap Nabi SAW, terhadap Islam. Kemudian setelah bersendiri, apa dia katakan sama temannya? Sebenarnya benar itu. Coba lihat, dia tahu ini. Sebenarnya benar ini. Tapi gengsinya. Kalau ini sekarang gengsinya dia. Orang-orang Quraisy itu sudah mempunyai kedudukan di tengah masyarakat Arab. Kalau kita terima orang yang dibenci oleh banyak masyarakat ini, kita akui, sudah kita akan, kemuliaan ini akan hilang ini. Ini jamaah, sebab lihat kisahnya Abu Talib. Abu Talib, bahkan Abu Talib ini lebih hebat lagi nih. Lebih berani lagi menampakkan kebenaran dan pembenaran terhadap Nabi SAW. Bahkan berani mau mati dalam membela Nabi SAW. Tapi tetap kafir jamaah. Kenapa? Dia tidak mau menerima ajaran Nabi SAW yang betul-betul dia telah yakini. Dia telah bela. Bahkan mau mati bersama Nabi SAW. Sebab apa? Dia tidak mau menerima la ilaha illallah. Dia tidak mau mengamalkannya. Apa alasannya?
Ada juga alasannya Abu Talib. Alasannya, sebab kalau diterima la ilaha illallah, berarti dia harus berurusan dengan bapaknya Abdul Muttalib. Masalahnya sekarang bapaknya Abdul Muttalib orang hebat di tengah Quraisy. Orang yang punya pamor yang sangat hebat. Ini yang dipuja oleh Abu Talib. Makanya ketika Abu Talib akan meninggal, Nabi bilang, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang saya akan jadikan hujjah untuk engkau wahai pamanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua teman, dua pembesar Quraisy yang ada juga di dekatnya Abu Talib bilang, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Langsung disebut yang ini. Kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Kenapa ini disebut? Sebab kalau mengucapkan la ilaha illallah, menerima la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, maka harus membenci agama ini. Ini yang Abu Talib tidak bisa. Saya mau berurusan dengan bapaknya. Iya, Abdul Muttalib kan bapaknya. Abu Talib dengan bapaknya Nabi Abdullah kan bersaudara. Ilmu penting jemaah. Sementara banyak manusia keliru. Dia menjawab, banyak manusia beranggapan sudah selamat, sudah selamat. Dengan tidak melakukan kebenaran, walaupun sudah tahu, dengan uzur. Saya kan begini, saya kan tidak bisa, keadaan saya kan begini, Kak. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini keadaan siapa? Keadaan orang-orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Sekarang fa'in amila bitauhid amalan zahira wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu bi qalbihi fa huwa munafiq wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Biqaulihi ta'ala innal munafiqin fi dzarkil asfali minan nar. Dan jika dia mengamalkan tauhid dengan amalan yang nampak, sementara dia tidak paham atau dia tidak meyakininya dengan hati, maka ini orang munafik dan dia ini lebih berbahaya, lebih jahat daripada orang kafir yang murni kekafirannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah. Kalau yang tadi dia tahu, dia paham, yakin, tetapi dia tidak amalkan ya. Nah, kalau yang ini dia amalkan, dia lakukan, tetapi dia tidak yakin. Ya, jadi yang di dalamnya masalah. Dia tidak yakin, dia tidak paham. Yang penting orang-orang begitu dia lakukan. Ini orang munafik. Dan orang munafik lebih berbahaya daripada orang yang kafir murni. Kenapa? Sebab dua-duanya musuh kan? Iya. Dua-duanya perusak kan? Ya tidak. Sementara orang kafir kan jelas memasang. Kita tahu posisinya. Tetapi orang munafik berada di dalam diri kita. Di dalam tubuh kaum muslimin. Mana yang lebih berbahaya? Musuh yang jelas atau musuh yang dari dalam, yang tersembunyi? Kalau berjihad melawan orang-orang kafir dengan kekuatan, dengan pedang, dengan ini, semua orang bisa. Tapi kalau berjihad melawan orang-orang munafik dengan hujjah, maka orang-orang tertentu saja yang bisa. Sebab yang bisa mengetahui ciri-cirinya orang-orang yang berilmu saja. Yang mengetahui gelagak-gelagaknya orang-orang yang berilmu.
Yang bisa mematahkan syubhat-syubhatnya, keraguan-keraguannya, orang-orang yang berilmu. Tidak sembarang. Dan dua kondisi ini jamaah adalah dua kondisi yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Ada sebagian kaum muslimin tidak mengamalkan tauhid. Tidak mau mengamalkan tauhid. Padahal dia tahu itu benar. Mirip yang pertama. Ada juga dia amalkan, tetapi dia ragu. Tapi kalau dia amalkan, dia lakukan, sementara dia tidak tahu apa yang dia lakukan ini. Apa maksudnya ini? Ini juga ada ya? Dia sholat, dia puasa hanya kepada Allah, dia tidak mau menyembah-nyembah apa. Tetapi dia tidak tahu apa maksudnya. Kenapa? Sekedar dia lakukan saja. Maka yang seperti ini diajar. Yang seperti ini diberi ilmu. Nanti setelah diberi ilmu baru dilihat sikapnya. Disitulah hukumnya dia. Setelah diberitahu ilmu, kemudian dia tetap menentang. Maka ini kena hukum para penentang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata beliau, wa hadhihi al-mas'alatu kabiratun tawilah. Tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas tara man ya'rifu al-haqqa wa yatruku al-'amala bihi li khawfi naqsi dunya aw jah أو مدارات لأحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته أما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ini adalah permasalahan yang kabirah, sangatlah besar, dan sekaligus tawilah, sangatlah panjang. Permasalahannya besar. Kenapa besar? Luar biasa perkaranya ini. Banyaknya orang yang terjerumus, banyak orang yang keliru, dan permasalahannya tawilah, panjang. Sebab apa? Permasalahan ini turun-temurun diwarisi. Tidak ada hadisnya permasalahan ini. Permasalahan ini kata beliau akan semakin jelas bagi kamu jika kamu memperhatikan ucapan manusia. Di sana kamu akan melihat ada di antara mereka yang mengenal al-haq, tetapi dia tinggalkan karena takut kekurangan keduniaan, atau takut kehilangan kedudukan, kehormatan, atau karena mudara li ahad. Karena dalam rangka mulayana, berlembek-lembek terhadap seseorang, dalam rangka ingin menarik perhatian seseorang, karena dia punya urusan dengan seseorang. Kalau dia misalnya tidak menampakkan al-haq sama dia, berat. Urusan saya jadinya, proyek saya jadinya, bisnis saya jadinya. Ini dia. Ini namanya mudarah. Atau mudahana. Karena dalam rangka bermanis muka akhirnya ditinggalkan itu amalan. Ini banyak tidak? Misal ini. Banyak sekali. Demikian pula, kalau kamu perhatikan ucapan-ucapan keadaan orang, maka kamu akan lihat kelompok yang kedua. Di antara mursyid ada yang mengamalkan ketauhidan, mengamalkan kebenaran itu secara zahir, nampak, terlihat.
Terlihat dia berada di atas kebenaran. Pakaiannya, bicaranya, pokoknya yang terlihat, yang terdengar. Nampak. Tetapi batin, tidak. Karena itu, jika kamu tanya, apa yang kamu yakini di dalam hati? Kamu lakukan ini, kamu lakukan, apa keyakinanmu? Dia tidak tahu. Dia ragu. Ini berarti apa? Hanya mengamalkan secara zahir, yang nampak. Tetapi batinnya tidak. Ini juga banyak. Banyak juga yang semisal ini. Ayo jemaah, banyak atau tidak ini? Jangan-jangan tidak mau menjawab karena kena ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, tetapi wajib bagi engkau untuk memahami dua ayat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau memaparkan permasalahan ini, inti permasalahannya apa? Bahwa ketauhidan itu harus terwujud dengan ilmu, keyakinan, terucapkan dan teramalkan. Kemudian beliau menjelaskan kondisi kebanyakan manusia sehubungan dengan ini, yaitu kondisi kebanyakan manusia yang menyimpang. Ada dua kelompok besar. Ada yang tahu, yakin, tetapi dia tidak mengamalkannya. Kelompok kedua, ada yang mengamalkannya, tetapi mengamalkannya secara zahir saja. Memang dia nampakkan, tetapi batinnya ragu. Dia tidak tahu apa maksudnya dia mengamalkan itu. Apa yang tertanam di dalam hati. Dia tidak mampu menjawab. Untuk itu kata beliau, perlu bagi engkau memahami dua ayat ini. Ulahuma, ayat yang pertama, qauluhu ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 96, La ta'tadiru, jangan kalian beruzur. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Berarti sebelumnya beriman? Tadi kemudian dihukumi kafir. Dan sekarang mereka beruzur. Tadi Allah tidak terima uzurnya. La ta'tadiru, jangan kalian beruzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini berhubungan dengan sebahagian kaum muslimin yang ikut dengan Nabi SAW dalam peperangan melawan orang-orang Romawi. Melawan orang-orang Romawi. Dan di sana ada sebagian kaum muslimin
yang mengucapkan kalimat dalam rangka senda gurau. Bukan karena sungguh-sungguh. Tapi kalimat dalam rangka senda gurau. Berolok-olok saja. Tahu kan berolok-olok? Kan biasa sesama teman itu saling baku katai, tetapi bukan bermaksud sungguh-sungguh. Tapi kalimatnya pedas juga. Tapi maksudnya main-main. Apa kau tibaro? Pokoknya kalimat-kalimat ini. Tetapi biasa sama itu. Ini kalimat olok-olok namanya. Sekarang ada yang ucapkan kalimat itu kaum muslimin yang ikut dalam peperangan ini melawan orang kafir Romawi, dia ucapkan dengan maksud itu. Senda gurau. Ternyata ini yang kena. Inilah yang kafir setelah imannya. Ini yang kafir setelah imannya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya, kalian memperolok-olokkan? Allah beri hukum kepadanya. Jangan kalian berudzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Orang ini karena udzurnya ya Rasulullah, kan hanya ini main-main saja ini. Mau menghabiskan waktu dalam perjalanan panjang ini. Nabi tidak terima udzurnya. Nabi tidak menambah kalimatnya kecuali hanya membacakan ayat ini. Jangan kalian berudzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, orang ini karena betul-betul minta agar supaya diberi udzur, itu terseret di ontanya Nabi. Karena menggantung dia di ontanya Nabi supaya diberi udzur. Tetap Nabi tidak gubris kecuali hanya membaca ayat ini. Sekarang, kata beliau, jika kamu telah paham betul bahwa sebahagian sahabat, maksudnya sebagian kaum muslimin yang ikut berperang melawan Romawi bersama Nabi SAW telah kafir dengan sebab kalimat yang mereka ucapkan dengan maksud bermain, bersenda gurau. Jika ini telah paham, maka jelas pula lah kalau begitu kepada engkau orang-orang yang mengucapkan kekafiran atau mengamalkan kekafiran karena takut kehilangan harta, karena takut kehilangan kedudukan, atau karena itu tadi mudahana dalam rangka bermanis muka kepada seseorang. Ini tentunya kekafirannya lebih besar dari yang mengucapkan kekafiran karena sekedar bersenda gurau. Bisa dipahami? Ini ilmu penting. Ilmu ini jarang didapat di ceramah. Ceramah-ceramah Jumat, khutbah-khutbah, jarang. Apalagi di pelajaran-pelajaran sekolah, tidak ada ilmu ini. So, kalau diajarkan harus diamalkan. Dan kalau diamalkan sudah tidak bisa sekolah sudah itu. So, ilmu ini mengharuskan ucapan kekafiran. Ini ucapan. Konteks ayat ini ucapan. Istihza itu ucapan. Istihza itu ucapan. Dan ini kalau ini juga ilmu di sini, ilmu tentang ini juga adalah salah satu ilmu tentang pembatal syahadat. Ini salah satu ilmu pembatal syahadat adalah istihza, memperolok-olok ayat-ayat Allah, Al-Quran, hadits Nabi sallallahu.
Walaupun senda gurau. Iya, bukan sungguh-sungguh. Bukan sungguh-sungguh betul mau, iya, dengan kesungguhan dia ucapkan, tidak. Dia ucapkan kalimat ini karena senda gurau. Kenapa jamaah? Sebab orang yang betul-betul beriman, iya, tidak akan mungkin memperolok-olok perkara itu. Iya. Sebab perkara ketauhidan itu adalah perkara besar betul dalam dirinya. Dalam lisannya dan dalam kehidupannya. Jangankan tidak melakukannya. Karena harta, karena ini. Sekedar bermain-main memperolok-olokkannya saja. Mereka tidak akan mau melakukannya. Sebab langsung bertentangan dengan pembesaran pengagungannya terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya, terhadap ketauhidan. Ini yang penting tentang bagaimana beriman. Jadi ada orang yang paham, mengerti, yakin, tetapi dia tidak amalkan. Mirip Fir'aun. Mirip iblis. Dan itu ada orang yang mengaku muslim semisal ini. Sebaliknya ada orang yang mengamalkan, tetapi nampak. Yang nampak saja. Iya, diamalkan. Tetapi batinnya gimana? Ragu jamaah. Karena itu, beliau arahkan kita memahami dua ayat ini. Ini ayat yang pertama. Ayat pertama menjelaskan kepada kita bahwa ada kalimat yang diucapkan dengan senda gurau. Tapi kalimat mengkafirkan, mengeluarkan seseorang kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. Perhatikan kalimat ini. Sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. La ta'tadiruh. Jangan kalian beruzur. Berarti dia punya uzur kan? Sebagaimana dalam konteks. Iya. Sebab turunnya ayat itu. Jangan kalian beruzur. Mereka keluarkan uzur. Tapi tetap dihukumi kafir. Setelah keimanan mereka. Karena apa? Iya. Dia melakukan pelanggaran besar. Ini sama dengan kondisi sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran besar atau meninggalkan amalan besar yang harus diamalkan dengan apa? Berbagai udzur-udzur. Yang dia menyangka dengan udzur itu sudah bisa selamat. Padahal ini la ta'tadiru, tidak diterima uzurnya. Padahal hanya apa ini? Ucapan. Tapi ucapannya memang ucapan olok-olok. Ucapan kekafiran, tetapi dimaksudkan apa? Bersenda gurau. Apalagi kalau ucapan kekafiran itu karena apa? Memang ada maksud. Bersungguh-sungguh. Saya harus dapatkan harta. Saya harus dapatkan ini. Saya harus dapatkan kedudukan saya. Ini tentunya kekafirannya lebih jelas. Ini ilmu penting untuk kita seluruhnya jemaah. Hati-hati terhadap ucapan, perbuatan. Ucapan, perbuatan. Kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Tidak ada uzur untuknya. Tidak ada uzur untuknya. Kalau mau dengan uzur-uzur, kemudian bisa selamat. Lihat, pemimpin-pemimpin orang kafir beruzur juga. Tetapi bahkan jangankan pemimpin orang kafir. Ayat ini apa? Ini orang yang sudah beriman ini. Kemudian melakukan uzur. Tetap tidak diterima uzurnya. Tetap dikatakan la ta'tadiru. Jangan kalian beruzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. Ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan. Hati-hati jamaah. Ayat yang kedua. Al-ayatul tsaniyah. Qauluhu ta'ala. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahum
istahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Falam ya'darillahu min haula illa man ukrih ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil iman. Wa amma ghairu hadha faqad kafara ba'da imanihi sawa'un fa'alahu khawfa aw mudaratan aw mashahhatan biwatani aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi aw fa'alahu ala wajhi al-mazh aw li ghairi dhalika min al-aghrad illa al-mukrah. Fal ayatu tadullu ala hadha min jihatain. Al-ula qawluhu illa man ukrih falam yastathni Allah ta'ala illa al-mukrah. Wa ma'lum anna al-insan la yukrahu illa ala al-kalam aw ala al-fi'l. Wa amma aqidatul qalb fala yukrahu 'alayha ahad. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حدود الدنيا فآثره على الدين. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat yang kedua, perhatikan, ini menyempurnakan pembahasan pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama, intinya apa? Ada ucapan, ada perbuatan yang mengkafirkan seseorang. Walaupun dengan diucapkan karena bersenda gurau, maka tetap tidak diterima uzurnya. Ayat selanjutnya menjelaskan lebih dalam. Lihat ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya. Berarti masih membahas orang yang kafir setelah keimanannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi ada yang dikecualikan. Kecuali man, mereka yang ukriha. Mereka yang ukriha. Dipaksa kafir. Paksaan di sini ucapan dan perbuatan. Sebab hati kan tidak bisa dipaksa. Dari mana tahu hatinya sudah ikut atau tidak? Ini kan tidak bisa ini. Siapa yang kafir setelah iman, kecuali yang dipaksa ucapan atau perbuatannya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sementara hatinya tenang dengan iman. Ini dikecualikan. Yang mengucapkan, melakukan perbuatan kekafiran karena dipaksa. Ukriha, memang paksaannya jelas. Dalam keadaan hatinya betul-betul tenang di atas iman. Ini dikecualikan. Kemudian Allah lebih jelas. Walakin, tetapi, man syaraha bil kufri sadara. Siapa yang betul-betul menerima kekafiran dengan dadanya. Fa'alaihim ghadabun minallah. Maka bagi mereka lah murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adabun azim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kemudian Allah menjelaskan sebabnya. Kenapa sampai ada yang lapan dadanya terhadap kekafiran. Dzalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai, lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Perhatikan. Beliau kasih penjelasan. Di sini,
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi uzur kepada mereka-mereka yang kafir setelah iman, kecuali yang dipaksa tetapi hatinya dalam keadaan betul-betul tenang dengan iman. Adapun selain ini, maka sungguh telah kafir setelah imannya. Apakah perbuatan kekafiran itu karena takut? Karena takut, kata Syekh. Apa perbedaan dipaksa dengan takut? Kalau paksa kan apa? Iya, ukriha, dipaksa. Memang apa? Kondisinya sangat jelas. Kalau takut kan memungkinkan. Awas kamu ya. Padahal yang mengancam juga Anda Iya, hanya sekedar awas saja. Padahal kalau dibilang awas kan bisa juga dibalas. Awas juga. Dia sudah takut. Paksanya tidak jelas, takut. Sehingga dia ucapkan kalimat kekafiran atau dia lakukan kekafiran karena takut. Ini sama, tetap tidak diberi uzur ini. Atau mudarah. Atau karena bermuka manis. Sesama teman, sesama ini yang pegang proyek atau apa, dia ucapkan, dia lakukan, dia ucapkan dan dia lakukan atau dia lakukan kekafiran karena ini. Ini tidak ada uzur. Atau masyahha biwatani, atau karena lebih mendahulukan watannya, negerinya, keluarganya, kerabatnya, hartanya, atau dia lakukan perkara itu karena bersenda gurau dan lainnya dari maksud-maksud. Tidak ada yang diterima kecuali al-mukrah, yang dipaksa dalam ayat ini. Berarti ada yang diberi uzur ya. Ini pendalamannya. Ada yang diberi uzur. Coba ada yang dikecualikan. Siapa? Man ukriha wa qalbuhu mutmain, dalam keadaan hatinya tenang. Disebutkan dalam sebagian riwayat tentang ayat ini. Ini sehubungan dengan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Yang dipaksa, perhatikan, dipaksa mengucapkan kekafiran. Dipaksa mengakui Lata Uzza, ucapan. Dalam keadaan ibunya, bapaknya sudah mati di hadapannya dalam keadaan sangat menggenaskan. Ini bukan sekadar mempertakuti kan? Ini namanya ukriha. Ini dipaksa namanya. Jadi pahami makna dipaksa ya? Dipaksa itu jelas. Bukan sekedar ancaman saja. Tidak. Di sana Ammar radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat itu, sebagian melemahkannya. Menyatakan kalimat kekafiran, tetapi hatinya tetap dalam keadaan iman. Ini, ayat ini menjelaskan kondisi itu. Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kafir apa maksudnya? Dengan ucapan atau dengan perbuatan. Tetapi, dalam keadaan dipaksa, ini dikecualikan dia. Sementara hatinya tetap tenang. Kalau udzur yang lain tidak diterima. Kata Syekh, untuk memperjelas bahwa yang lain tidak diterima atau memperjelas keterangan ini, kita bisa lihat ayat ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man ukrih, kecuali mereka yang ukriha, yang dipaksa. Di sini Allah tidak mengecualikan kecuali hanya al-mukrah, orang yang dipaksa. Sementara sangat jelas manusia itu tidak bisa dipaksa kecuali hanya paksaan kemana? Ucapan atau perbuatan. Sebab itu bisa dilihat. Hati seseorang mau dipaksa. Makanya kapan hati ikut, itu sudah. Tidak ada kata mukrah di situ. Saya dipaksa, makanya saya harus yakini. Salah, goblok. Hati tidak bisa dipaksa. Ini yang dipaksa. Iya, saya akui. Sementara di dalam, tetap. Di dalam tidak ada bisa. Ucapan atau perbuatan itu dipaksa. Adapun akidah, di dalam hati, tidak ada seorang pun yang bisa dipaksa. Ini penilaian pertama.
Tidak ada yang dikecualikan kecuali apa? Kecuali yang dipaksa. Berarti apa? Udzur-udzur yang lain tidak diterima. Tidak diterima. Udzur-udzur yang lain tidak diterima. Hal yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yang kita baca tadi, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai, lebih mengutamakan kehidupan dunia terhadap kehidupan akhirat. Kata Syekh, di sini Allah tegaskan bahwa kekafiran ini dan azab ini tidaklah terjadi dengan sebab keyakinan, atau karena bodoh, atau karena benci terhadap agama, atau karena cinta terhadap kekafiran. Tidak lain sebabnya karena ada keduniaan yang lebih dia utamakan dari akhirat. Ini sebabnya. Apalagi kalau sampai betul-betul meyakini kekafiran. Oh, luar biasa, itu jelas. Jadi yang ini yang disebut di sini nih, iya, dipaksa dia. Dia kan beriman sebelumnya. Dia beriman. Kemudian dia melakukan kekafiran. Dia ucapkan atau diamalkan. Dia ucapkan atau diamalkan. Ucapan dan amalan ini. Dia ucapkan kekafiran. Dia ucapkan, diamalkan kekafiran. Setelah sebelumnya dia beriman. Ini tidak diterima ini. Kekafirannya ini. Tidak diterima semua uzur. Kecuali hanya yang dipaksa. Sebab hanya itu yang Allah kecualikan. Kemudian Allah jelaskan. Mereka yang melakukan ini. Sebabnya adalah istahabbul hayatad dunya. Karena lebih mencintai kehidupan dunia. Alal akhirah. Dari akhirat. Berarti mencakup karena harta, karena perdagangannya, karena proyeknya. Iya. Ya tidak. Karena pabriknya, karena ternaknya. Ya tidak. Mencakup tidak. Mencakup semuanya jemaah. Ini ilmu penting. Ilmu ini jemaah semakin ditelaah, semakin kita mantapkan. Ingat bagaimana jalur bertakwa? Iya. Dengan ayat-ayat Al-Quran. Ingat kuncinya melalui 3 ayat yang merupakan 10 wasiat. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadakkarun, kemudian la'allakum tattaqun. Ta'qilun dulu. Apa itu ta'qilun? Ilmunya terikat. Ta'qilun berarti dari kata akal. Akal itu terikat. Iya. Kalau ada ternak, kita ikat, simpulnya itu namanya akal. Diikat harus kuat. Yang namanya mengikat kan supaya tidak lepas. Itu namanya akal. Supaya kalian ta'qilun. Jadi dulu proses pertama. Pahami terus. Supaya tidak lepas-lepas lagi itu ilmu. Kemudian setelah itu tadakkarun. Ilmu yang sudah terikat terus akan menjadi kekuatan zikra, pengingat. Semakin banyak teringat, semakin sering diingatkan dengan ilmu itu, maka apa? Lahirlah tattaqun, bertakwa. Selamat dia. Dia lakukan perintah, tinggalkan larangan. Sudah. Proses ta'qilun itu melalui majelis ilmu. Makanya ilmu kadang sering diulang kan? Pembahasannya beda. Tetapi apa? Ketemu. Diingatkan lagi itu. Itu proses ta'qilun terus. Kapan lagi? Orang-orang yang bisa berceramah. Pada saat orang berceramah itu, atau mengajar, itu apa? Ilmunya akan terulang terus. Ini proses ta'qilun. Sehingga ilmu terpahami. Teringat dan terus teringat. Gimana lagi? Kegiatan di rumah. Mendengarkan kaset ceramah. Membaca buku-buku agama. Kemudian akhirnya menjadi tadakkarun. Sampai akhirnya menjadi tattaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan ini, beliau tutup dengan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, dan salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, wasallam, dan keselamatan atas mereka. Jadi beliau tutup dengan apa? Beliau tutup dengan mengembalikan semua ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan Kasyfus Syubhat ini. Ini kitab yang selesai dibahas ini, saya sangat yakin tidak semuanya dipahami. Dan saya sangat yakin di antara yang sudah dipahami tidak semuanya diingat. Ya? Ya tidak? Tidak usahlah yang bulan lalu, yang tadi. Ayo yang tadi. Apa inti pembahasan yang tadi? Sudah mulai kabur kan? Ya tidak? Terus gimana mau ta'akidun? Apalagi mau tadakkarun? Apalagi mau tattaqun. Sementara angan-angan kita apa? Saya yang paling bertakwa. Saya mau paling mulia. Sementara kemuliaan tidak akan mungkin ada kecuali hanya dengan ketakwaan. Mujahadah jamaah, kesungguhan. Iya. Terlalu banyak kesalahan kita. Kesalahan dalam berilmu. Kesalahan dalam berkeyakinan. Kesalahan dalam beramal. Iya. Terlalu banyak ketertinggalan kita. Iya. Harus terus berbenah, memperbaiki. Dan yakin, bagaimanapun hebatnya perbaikan kita, tetap masih terlalu banyak kekurangan. Kalau tidak bisa melihat itu, maka salah dia dalam menuntut ilmu. Semakin dia tidak bisa melihat kekurangan dalam dirinya, maka semakin salah ilmunya itu. Semakin salah ilmunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ilmu yang diinginkan bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar tulisan. Tapi ilmu yang diinginkan adalah ilmu keyakinan, ilmu yang kita dapatkan di lapangan. Ilmu yang didapatkan di lapangan. Ilmu yang didapatkan di lapangan. Inilah ilmu yakin yang langsung terasa, akan tertanam di dalam diri. Kita akan sulit melupakan ilmu itu. Ketika menghadapi peristiwa, maka ilmu ini langsung muncul. Sebab tertanam sudah. Inilah akan menuntun seorang untuk bisa bersabar. Kedalaman ilmu. Kalau tidak, bahaya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, bagaimana keadaan sahabat? Lihat, bagaimana keadaan sahabat? Goncang. Umar saja goncang, coba. Umar radhiyallahu anhu goncang. Disebutkan dalam peristiwa tentang meninggalnya Nabi SAW, Umar ceramah, tidak mau terima siapa yang bilang Nabi SAW meninggal. Lihat jamaah. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling berilmunya sahabat, datang dari luar daerah, mendengar Nabi SAW meninggal, dia datang, dia cium jidatnya Nabi SAW. Kemudian setelah dia itu beliau keluar. Beliau tidak bisa lagi menenangkan umat. Beliau langsung memberikan ceramah, memuji Allah, bersalawat, kemudian mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah meninggal. Kemudian beliau membaca ayat, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguh engkau ya Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Beliau juga baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Muhammad tidak lain kecuali hanyalah rasul. Telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh kalian berbalik ke belakang? Ini ayat dihafal oleh sahabat Nabi. Dihafal oleh Umar. Tapi kenapa hanya Abu Bakar yang mampu mengeluarkan ayat ini dalam peristiwa meninggalnya Nabi? Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini, kakinya tidak bisa lagi berpijak di tanah. Roboh beliau radhiyallahu anhu. Seperti dia baru mendengar ayat. Padahal ini ayat hafalan. Seperti baru mendengar ayat. Lihat jamaah. Peristiwa yang dihadapi oleh manusia akan membuyarkan ilmu itu.
akan membayarkan ilmu itu. Berarti apa? Ada ilmu yang mampu bertahan dalam menghadapi peristiwa. Nah, ilmu ini dia. Ilmu inilah yang akan mengangkat bergandengan dengan kesabaran. Untuk mendapatkan ilmu memang betul perlu diasah terus, diulang terus, harus dilihat dalam kenyataan. Harus betul-betul penuh pengalaman, penuh pendalaman. Dan ingat jamaah, yang memberi ilmu itu Allah. Minta kepada yang membolak-balikkan hati supaya dia menanamkan ilmu itu kepada diri kita. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar mengingatkan jamaah bahwa kesabaran bergandengan terus dengan wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yuqinun. Perhatikan kalimat yuqinun, yakin. Dan perhatikan kalimat yuqinun datang dalam bentuk fi'il mudhari. Yuqinun. Fi'il mudhari mempunyai makna istimrar, terus menerus. Itu artinya apa? Usaha mereka untuk yakin itu terus menerus, tidak pernah berhenti. Sebab apa? Mereka menuntut ilmu, menambah yakin. Mereka menghadapi peristiwa, mengasah ilmu, menambah yakin. Mereka melakukan amalan, menambah ilmu, menambah yakin. Mereka mendakwahkan ilmu, menambah ilmu, menambah yakin. Terus menerus mereka yuqinun. Kesabaran dan keyakinan, ilmu yang teryakini harus bergandengan. Tidak akan pernah bisa. Kita ingin mendapatkan kesabaran, memiliki kekuatan ilmu. Memiliki dua ini, maka dengan dua ini seseorang akan terus meningkat dan terus meningkat. Dia mampu mengarungi ke samudera kehidupan sampai ke tujuan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas agama Allah, sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi musibah dengan kekuatan ilmu yang teryakini, yang terus-menerus diupayakan. Perbanyak doa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun upaya kita, tetap kekuatannya sangat ditentukan oleh ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.